Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap Retnaningsih. NIM PPG 205670003. Hari Selasa tanggal 17 November jam 11 kita mulai pembelajaran daring mata pelajaran PPKN kelas 7 bab 3 ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dulu menurut agama kita. Saya mohon dipimpin Jonathan. Ya, siapkan ya, berdoa ya. Diawali. Ya. Berdoa apply. Tadi itu Selesai. Anak-anak, agar kita selalu sehat, biasakan sering mencuci tangan. Mau makan, mencuci tangan. Ya, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, selalu memakai masker. Jaga kebersihan dan kerapian di rumah. Anak-anak, kalian siapkan buku, paket, buku tulis, atau sumber belajar yang lain. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas bab 3 perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum memulai pelajaran, kita seperti biasa menyanyikan lagu kebangsaan, ya. Kita mulai. Anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran. Pada hari ini kita membahas proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di dasar yang akan dibahas ya. Kemudian indikator, terus tujuan pembelajaran, konsep, materi. Ini kompetensi dasar.
menghargai nilai kesejahteraan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman. Bahkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejahteraan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menganalisis kesejahteraan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjelaskan proses kesejahteraan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian indikator, kita bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bangga memiliki nilai luhur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang kedua PPKI. 3.2 mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.3.1 memiliki tanggung jawab untuk memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Itu nanti yang akan kita bahas. Sekarang tujuan pembelajaran melalui kegiatan problem based learning atau disingkat PBL dengan menggunakan video pembelajaran ini peserta didik dapat meningkatkan berpikir kritis dalam memahami, menemukan nilai-nilai materi sejarah perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, memahami tugas dan fungsi BPUPKI serta memahami naskah Mukaddimah UUD Republik Indonesia tahun 1945. Ini sekarang ada peta konsep perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1905 ya, 1905 oleh BPUPKI. Yang kedua ya, itu tadi yang pertama ya, yang pertama dulu ya, perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh BPUPKI ya. Yang kedua, pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh BPKI. Jadi anak-anak yang merumuskan itu BPUPKI dan yang mengesahkan itu PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. BPUPKI apa singkatannya anak-anak? BPUPKI. Badan Persiapan apa? Badan Penyelidik. Coba siapa yang sudah melihat di buku paket Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itulah anak-anak ya, BPUPKI. Ya. Kalau BPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam merumuskan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, BPUPKI ya, BPUPKI itu ada konstitusi tertulis.
mana konstitusi tulisnya di Indonesia? Siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa? Konstitusi tertulis. Intan. Konstitusi tertulis di Indonesia apa? Anak-anak dengarkan. Konstitusi tertulis itu peraturan yang mengatur pemerintahan dalam penyelenggaraan negara. Jadi di Indonesia konstitusi tertulisnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, terus kemudian konstitusi tidak tertulis. Apa? Siapa yang bisa? Yang tidak tertulis. Misalnya pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus yang dilakukan oleh Presiden sebelum memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Kemudian pada pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh PPKI. Pada saat itu ya merancang Undang-Undang Dasar dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Anak di layar tampak gambar atau PPT anak-anak itu ya. Gambarnya itu gambar sidang BPOPKI ya. Sidang pertama dan sidang kedua. Satu Juni tahun 1945 itu lahirnya Pancasila. Kemudian sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli tahun 1945. Hasilnya membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, membahas tentang kewarganegaraan, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, membahas tentang ekonomi dan keuangan, membahas tentang pembelaan negara oleh warga negara ya, membahas tentang pendidikan dan pengajaran. Kemudian sidang kedua tadi juga membentuk tiga panitia kecil, yaitu panitia perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh PPKI dan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia pembelian tanah air.
diketuai oleh Adi Kusno Cokro Suyoso. Terus kemudian membentuk panitia kecil tentang yang mengurusi panitia ekonomi dan keuangan. Ketua DRS Muhammad Hatta. 3 panitia kecil tadi terdiri anggotanya ada Profesor Mr. KRMT Wongsonegoro, Raden Ahmad Subandyo, Joyo Adi Suryo, Mr. Alexander Andris Marames, dan Mr. Raden Panji Singgih. Haji Agus Salim, kemudian Dr. Sukirman. Kemudian tanggal 11 Juli tahun 1945 panitia perancang Undang-Undang Dasar menyerahkan rancangan undang-undang ya kepada perancang Undang-Undang Dasar, kepada ketuanya ya, kepada ketua perancang Undang-Undang Dasar. Anak-anak, dari awal penjelasan Bruno tadi sampai tanggal 14 Juli tahun 1945 sidang pleno yang dilakukan oleh Ketua Perancang Undang-Undang Dasar Insinyur Soekarno. Ada yang bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Enggak? Lanjutkan ya. Enggak yang bertanya? Lanjutkan ya. Nah, nih. Di layar tambah hasil sidang PPKI. Kelihatan anak-anak? Sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Mengesahkan ya. 1. Mengesahkan UUD 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, yang tadi sidang PPKI yang pertama. Sidang PPKI kedua menghasilkan 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Ya, yang sekarang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tuh. Yang terdapat 4 alinea itu. Terus kemudian yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan. 3. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diganti atau dirubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Keempat, pasal 28 UUD 1945 diganti pasal 29. Pasal 28 bunyinya apa anak-anak? Ada yang
Ingat. Pasal 28. Siapa yang bisa? Coba dari kalian siapa yang bisa? Bunyinya apa? Pasal 28. UUD 1945. Coba itu dilihat halaman 71 yang bagian atas. Batur. Apa bunyi pasal 28? Tolong. Apa bunyi pasal 28 UUD 1945? Batur. Negara berdasar atas ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Negara berdasar ketuhanan. Ya. Terus pasal 29, Mutia. Nah, tuh halaman 71 bagian atas yang buku paket anak-anak itu, bukan modul ya. Jonathan? Jonathan? Halo? Atur, kamu ulangi. Yang pasal 28 diganti dengan pasal 29. Pasal 28, kamu ulangi lagi, Batur. Yang keras. Negara berdasar atas ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ya, betul sekali, anak. Pasal 28 diganti dengan pasal 29. Ya, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul ya. Kemudian dari sampai sini ya, sampai sini materinya. Ada yang belum paham? Tolong. Siapa yang bertanya? Ada? Sudah Bu beri kesempatan ya? Kita lanjutkan. Kalau begitu ya. Nana, nanti kita ada latihan soal. Kita kerjakan bersama-sama ya. Kita kerjakan bersama-sama. Tunggu dulu sebentar. Tolong diperhatikan anak-anak, kita mulai ya. Ada kuis ya. Langsung kalian jawab. Ya. Yang keras ya jawabnya ya. Mulai anak-anak, silakan. Jawabnya apa? Dilihat. Sidang kedua BPUPK dilaksanakan pada tanggal 10 Mei. 10 Juli anak-anak. Nah, ini jawabannya 10 Juli.
sidang pertama BPUPKI. Selanjutnya ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang disebut Sekuriku Jundi Inkai. ya, betul. Ya, Sekuriku Jundi Inkai. terus lagi Selesai. berikut yang bukan merupakan hasil sidang PPKI adalah yang bukan merupakan hasil sidang PPKI. Yang bukan anak-anak? Apa? Mengesahkan salah. Apa Rehan? Rehan, jawabnya apa? Menjadi presiden membentuk Yang bukan merupakan hasil sidang PPKI. membentuk MPR dan DPR. Oh, Masya Allah ya. Membentuk MPR dan DPR. Mengesahkan UUD. Betul, ya. Betul, ya. Kemudian tanggal sidang pertama PPKI tanggal berapa? Berapa anak? 16 Agustus 1945. Iya, betul. Tanggal 18 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, hasil sidang pertama PPKI yang berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan, kecuali ya, kecuali berarti yang tidak termasuk Mengesahkan lambang Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila. mengesahkan lambang Garuda Pancasila. Ya, betul. Ya, betul. Betul sekali. Selanjutnya, contoh konstitusi tidak tertulis. Konstitusi Tidak tertulis. Tidak tertulis. Yaitu di buku ada loh tuh, di buku tulis. Ya, anak. Apa jawabannya? Contoh konstitusi tidak tertulis. Siapa yang bisa jawab? Tadi Bruno sudah memberi contoh loh. Yang tidak tertulis. Coba, enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa, enggak dimarahi. Ayo. Siapa yang mau jawab? Apa? Intan. UUD. KUHP. Salah. KUHP kan tertulis itu. UUD. Konvensi Ketatanegaraan. Iya, betul. Konvensi Ketatanegaraan. Intan. Ya. Anak-anak, itu nanti kalian ada tugas 10
soal pilihan ganda. Terus kamu kerjakan di Google. Kamu buka Google ya. Itu ya linknya ya, dibuka ya. Kamu nanti juga ada soal dikerjakan soal uraian. Ya. Merangkum materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu menyimpulkan materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kamu kerjakan, dibuka di Google Classroom, kamu kirimkan. Kerjakan ya, untuk meningkatkan nilai kalian. Supaya nilai kalian besok di rapot bagus. Dari materi tadi ada yang belum bisa. Ada yang mau tanya, silakan. Siapa? Rehan mau tanya? Halo Rehan. Tidak? Malah senyum? Tanya apa? Dari kuis tadi, alhamdulillah kalian bersama-sama ya bisa mengerjakan. Bagus ya. Belajar lebih giat lagi ya. Kita hari ini pembelajaran sudah selesai ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran bab 3 tentang perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau sudah mengetahui materi perumusan dan pengesahan, ini kan sebagian dari perjuangan para pahlawan kita yang telah mendahului kita semua. Kamu sudah tahu isinya. Selanjutnya apa yang akan kamu perbuat, anak-anak? Apa yang akan kamu lakukan dengan mengetahui perjuangan, perumusan dan pengesahan? Apa kamu hanya diam saja? Apa kamu ikut berjuang dengan cara belajar rajin, disiplin, tertib, mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas? Kamu sudah tahu materinya perumusan dan pengesahan? Yang merumuskan siapa? Yang mengesahkan siapa? Yang merumuskan siapa? Undang-Undang Dasar yang merumuskan adalah BPUPKI ya, tahun 1945 sebelum kemerdekaan. Nah, kemudian setelah jadi Undang-Undang Dasarnya ya, rancangannya sudah jadi, kemudian disahkan oleh PPKI tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi materi hari ini pembelajaran ya tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang melaksanakan adalah BPUPKI dan
yang mengesahkan adalah PPKI pada saat itu. Perjuangannya anak-anak, kamu ingat ya. Jadi kalian jangan hanya main saja. Kamu juga ikut berjuang dengan rajin belajar, tertib sekolah, rajin mengerjakan tugas. Ya, paham anak-anak? Paham. Nah, itu ya yang kita simpulkan pada hari ini. Ya, berarti prosesnya perumusan dan pengesahan yang dilakukan oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI. Ya, sikap kalian bagaimana? Perilaku kamu bagaimana kalau tahu seperti itu? Perjuangannya. Bangga anak-anak. Bangga anak-anak ya dengan para pejuang yang merumuskan dan yang mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Bu Retno ucapkan terima kasih. Yang tadi sudah kita simpulkan hasilnya. Ya, pembelajaran tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat anak-anak ya. Belajar yang rajin. Ya. Terus pesan lagi, kalian harus tetap menjaga kebersihan, ya, kesehatan.